Ему можно было уфать. Пойма. 500 kwiatów dziennie. Pada Perang Dunia Kedua, Polandia adalah salah satu bagian dari basis ekspansi Nazi. Di sana, orang-orang Yahudi disiksa dan dibantai satu persatu tanpa ampun. Beberapa dari mereka pun tak mau pasrah dengan keadaan dan mencoba untuk menyelamatkan diri dengan caranya masing-masing. Salah satunya adalah dengan bersembunyi di bawah tanah, di dalam gorong-gorong pembuangan, guys. Bayangin aja, selama lebih dari setahun, mereka harus bertahan hidup di dalam gorong-gorong, gelap-gelapan, kekurangan makanan, dan karena lama di sana, mental juga jadi kena. Pemberontakan, pengkhianatan, ya miris aja sih. Karena ini adalah kisah nyata yang benar-benar terjadi dan benar-benar dialami oleh mereka. Balik lagi bersama Dava, dan sebelum kita mulai, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik, dan ini dia cerita In Darkness 2011. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan kota Lvov, yaitu sebuah kota di Polandia yang sudah dikuasai oleh Nazi. Di kota ini, pembunuhan, pemerkosaan, perlakuan seenaknya sudah menjadi hal buruk yang Yahudi temukan di setiap harinya. Socha dan Sevek adalah non-Yahudi sekaligus petugas kebersihan saluran pembuangan yang masih tetap bekerja sampai saat ini. Namun karena kondisi perang yang kian memburuk, mereka juga terpaksa nyambi menjadi seorang penjarah dan menyembunyikan hasil jarahannya di dalam saluran pembuangan. Di sisi lain, di pemukiman Getty atau pemukiman Yahudi, karena ada rumor penduduk Yahudi akan dideportasi ke kamp konsentrasi Nazi, sebagian dari mereka pun mulai merencanakan pelarian melewati saluran pembuangan. Setelah mereka berhasil menembus ke bawah, tak disangka usaha mereka ketahuan oleh Socha dan Sepek yang kebetulan sedang melakukan pengecekan rutin. Karena sudah ketahuan, salah satu dari mereka yang bernama Ignacy pun menawarkan jam tangannya sebagai upaya agar mereka tutup mulut dan mau membantu mencarikan tempat aman. Socha dan Sepek pun setuju, namun ia meminta imbalan sebesar 500 per harinya jika nanti ia bisa menyembunyikan mereka. Hari pun berlalu dan malam harinya Socha pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan teman lamanya yaitu Botnik. Botnik di sini menceritakan kalau ia telah diangkat menjadi seorang komandan dan karena sangat mempercayai Socha, ia juga menawarkan perlindungan kepadanya. Keesokan harinya, mereka berdua pun kembali ke saluran untuk menagih bayaran kepada para Yahudi. Di tengah perjalanan, guys, mereka tiba-tiba mendengar suara tembakan. Ternyata pembantaian para Yahudi pun sudah dimulai. Meriam dan senapan ditembakkan di mana-mana serta sebagian dari mereka pun diangkut paksa menuju kamp konsentrasi. Kericuhan pun terjadi, mereka para Yahudi berebutan masuk ke dalam lubang kecil menuju saluran pembuangan yang telah mereka gali. Socha dan Sepek pun datang tepat waktu dan tergerak hatinya untuk membantu mereka dari bawah. Karena keadaan saluran yang begitu bau, kotor, dan pengap juga, tidak semua guys para Yahudi sanggup dan mau untuk turun. Bahkan sebagian mereka pun lebih memilih untuk dibawa sama Nazi ke kamp konsentrasi. Salah satu yang menolak turun adalah Mania, adik dari Clara. Ia pun terlihat histeris, ketakutan, dan tidak mau berada di sana. Hingga pada akhirnya ia pun menyulut emosi kakaknya yang membuat Clara memukulinya. Mundek yang melihat hal itu berusaha melerai dan menenangkan mereka supaya segera bergabung dengan yang lain karena kalau kelamaan nanti bisa saja mereka tersesat. Setelah menelusuri jalur pembuangan yang cukup rumit dan gelap, akhirnya mereka tiba juga di tempat yang sudah Socha tentukan. Setelah beres mengantar mereka, Socha dan Sepek pun bergegas untuk kembali. Tapi belum jauh berjalan, tiba-tiba saja mereka terkejut melihat banyaknya mayat-mayat dari sungai yang hanyut ke dalam saluran air. Rupanya hal itu belum seberapa dan saat Socha naik ke kota, ia melihat lebih banyak lagi mayat-mayat Yahudi yang ditumpuk di atas kereta kuda. Ia juga di sana sempat disergap oleh tentara Nazi karena dikira bagian dari Yahudi. Namun beruntung, ia dipertemukan dengan Botnik yang sedang mengeksekusi Yahudi lainnya. Di bawah sana, saat orang-orang sedang tertidur, Clara tiba-tiba terbangun dan mendapati adiknya Mania menghilang. Ia pun menjadi panik dan sempat membangunkan seseorang yang ada di dekatnya. Orang itu pun bilang sempat melihat Mania bangun dan pergi entah kemana. Mendengar itu, tentu saja Clara semakin panik.
Bisa saja kan Mania tersesat di dalam lorong gelap atau parahnya ia naik ke atas dan ditemukan oleh Nazi. Mundek yang juga ikut terbangun langsung berusaha menenangkan Clara dengan berjanji akan membantu mencari adiknya nanti. Esok harinya, Socha datang membawa makanan. Dan karena benar-benar lapar, mereka pun semua langsung rebutan. Socha pun memanggil Mundek, Ignasi, dan beberapa lainnya pergi menjauh dari kerumunan untuk mengabarkan kalau ia punya tempat lain yang jauh lebih aman. Tapi sayangnya, ruangan itu hanya muat untuk 12 orang saja. Dalam perundingan memilih siapa saja yang akan pindah, di sana sempat terjadi perdebatan karena dirasa tidak adil. Namun, Ignasi sebagai orang yang membayar tempat itu dengan berat hati akhirnya memilih 12 dari mereka yang akan ikut. Sejak itulah mereka yang ada di lorong pun terpecah menjadi 2 kelompok. Setelah berjalan cukup jauh, sampailah mereka di tempat yang dituju. Di sana, Ignasi pun sempat mencoba menawar harga yang telah ditentukan kemarin. Menurutnya itu terlalu mahal untuk dibayar per hari. Socha yang merasa telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka sontak menolak. Apalagi uang yang diberikan juga sebagian besar untuk membeli kebutuhan mereka yang tidak murah. Saat pulang ke rumah, Socha langsung terkejut dengan kedatangan Botnik yang meminta bantuan untuk menelusuri saluran pembuangan. Ternyata guys, Botnik mendapat laporan dari Yahudi yang tertangkap kalau sebagian penduduk ada yang berusaha kabur melewati gorong-gorong. Dalam perjalanan itu, Botnik juga menyampaikan kalau bisa menemukan satu saja Yahudi, maka Jerman akan memberikan imbalan sebesar 500. Tapi Socha tak menanggapi hal itu. Padahal kalau dihitung-hitung, Socha bisa kaya kalau sampai ia buka mulut. Dan saat mereka turun, Yahudi yang mendengarnya pun langsung kaget dan berusaha untuk tak mengeluarkan suara. Dalam perjalanan ini, Socha juga berusaha mengecoh Botnik dengan melewati jalan yang seharusnya. Namun, Botnik rupanya jauh lebih teliti dalam melihat peta. Saat mereka sampai, melihat tempatnya yang basah dan sangat bau, untungnya Botnik pun enggan untuk turun. Dan Socha di sini bisa langsung menawarkan diri untuk memeriksanya sendiri. Socha pun mulai menyenter dan memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Hingga ia pun meyakinkan Botnik kalau tempat itu kosong dan tidak ada siapapun. Malam harinya, Sepak terlihat ikut makan malam di rumah Socha. Mereka pun berbincang dan bercanda. Namun suasana tiba-tiba menjadi hening saat Wanda istri Socha menanyakan jam tangan yang digunakan oleh Sepak. Dan ia pun dengan polosnya bilang kalau ini pemberian salah satu Yahudi yang mereka sembunyikan di saluran pembuangan. Socha pun di sini mengakui bahwa itulah alasan mengapa pendapatan mereka meningkat akhir-akhir ini. Namun Wanda tak terima karena itu sangat berbahaya dan sangat beresiko bagi suaminya. Beberapa hari kemudian, Botnik tiba-tiba datang menghampiri Socha dan Sepak yang sedang minum-minum di bar. Ternyata anak buah Botnik menemukan sekelompok Yahudi di saluran pembuangan. Mereka semua ditemukan mati entah karena kehabisan nafas atau keracunan gas saat tersesat. Dan ia pun yakin kalau Yahudi tersebut telah dibantu seseorang. Mendengar hal itu, mereka pun langsung segera pamit dengan alasan mau membereskan mayat-mayat tersebut agar tidak menyumbat saluran pembuangan. Dan setelah keluar dari bar, ternyata Sepak memutuskan untuk tidak lagi membantu Socha mengurus para Yahudi. Menurutnya itu terlalu beresiko dan tak mau sampai ketahuan yang ujungnya bakal dieksekusi. Karena telah lama berada dalam ruangan sempit, gelap, dan bau, ternyata sebagian dari mereka mulai stres. Salah satunya adalah Janek yang saat itu merasa risih karena mendengar keributan anak kecil yang sedang rebutan mainan. Tak disangka, ia pun dengan cepat merebut pistol milik Mundek dan menodongkan ke anak-anak itu. Kepanikan pun terjadi guys, namun untungnya tak berlangsung lama karena Mundek dan yang lainnya langsung menenangkan Janek. Tibalah waktu di mana Socha kembali datang untuk membawakan makanan. Ignasi di sini mengakui kalau dia sudah tidak punya uang lagi untuk membayar Socha. Namun, ia memiliki harta berupa perhiasan yang ia kubur di suatu tempat. Setelah Socha berhasil mendapatkan perhiasan itu, Wanda lagi-lagi tampak tak senang dan menolak. Ia berpikir sangat berbahaya jika Socha terus melindungi dan mengurus orang-orang Yahudi. Di bawah sana, ternyata semua terbangun dan menyadari kalau barang-barang mereka telah hilang. Termasuk Mundek yang ternyata juga kehilangan senjatanya. Setelah dicari-cari, mereka pun sadar kalau barang-barang mereka telah dicuri oleh Janek dan teman-temannya.
Tak lama kemudian Socha pun datang membawa makanan dan mengembalikan perhiasan milik Ignasi. Ia sempat pamit kalau kedepannya tak bisa membantu lagi karena takut membahayakan keluarganya. Sejak itulah hari-hari selanjutnya mereka lalui tanpa bantuan Socha. Dengan kekurangannya air bersih serta makanan, beberapa orang di sana pun terlihat mulai sakit-sakitan dan melemah. Melihat hal itu, dengan terpaksa Mundek harus keluar untuk mencari sesuatu demi kelangsungan hidup mereka. Namun sangat disayangkan karena Mundek ternyata dipergoki tentara Nazi yang sedang berpatroli. Untung saja di sana ada Socha yang langsung berusaha membantunya. Dirasa situasi semakin mengancam, dengan terpaksa mereka berdua pun akhirnya membunuh tentara Nazi itu dan menyembunyikan mayatnya. Suatu pagi, Socha melakukan pengecekan rutin bersama rekan barunya. Mereka pun membagi tugas untuk menyusuri saluran ke arah yang berbeda. Secara tidak sengaja, di sini Socha menemukan kedua anak Ignasi yang ternyata mereka tersesat. Ia pun lalu membawa kedua anak itu kembali ke tempat persembunyian. Melihat keadaan mereka yang semakin buruk, akhirnya Socha kembali merasa tak tega dan akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali membantu dan meminta perhiasan Ignasi untuk dijual dan dibelikan makanan. Saat Socha selesai berbelanja makanan, tiba-tiba ia mendapati beberapa orang telah digantung karena dicurigai telah membunuh satu prajurit Nazi. Yang paling membuatnya merasa bersalah, ternyata guys, di sana salah satu dari mereka adalah sahabatnya yaitu Shevek. Akibat peristiwa itu, Socha pun terlambat untuk turun ke bawah dan didahului oleh rekan kerja barunya. Dan apa yang ditakutkan pun terjadi karena ia menemukan persembunyian dan langsung berlari keluar untuk melapor kepada Nazi. Socha yang kebetulan mendengar itu pun langsung segera membawa mereka ke tempat yang lebih aman, yaitu di lorong yang berada di bawah gereja. Masih dalam keadaan panik, tiba-tiba Chaya mengungkapkan bahwa ia akan segera memiliki bayi hasil dari hubungannya dengan Janek. Dan tidak semua dari mereka yang berada di sana terlihat senang, mengingat bahwa mereka akan menambah satu anggota lagi, apalagi itu adalah anak Janek si pencuri. Setelah semua aman, Mundek rupanya berencana untuk pergi ke kamp Nazi untuk mencari Mania. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar, tak sengaja mereka menemukan mayat Janek dan orang-orang lainnya tewas mengenaskan. Dan bisa dipastikan menurut Socha mereka karena tersesat. Setelah keluar dan sampai di tempat aman, Socha kemudian mengenalkan Mundek kepada seseorang yang akan membantunya masuk ke kamp Nazi. Di sana, ia juga menjelaskan tentang keadaan dan setiap peraturan yang harus dipatuhi saat masuk kamp. Sesampainya di tujuan dan diadakan upacara penghormatan, Mundek tertangkap tidak memakai topi seperti yang lainnya. Nyaris saja petugas di sana menembaknya karena dianggap melakukan pelanggaran. Namun seorang kolonel datang mencegahnya karena Mundek dianggap sebagai pekerja yang masih terlihat sehat. Sementara di bawah sana, Chaya baru saja melahirkan seorang bayi. Karena bayi itu terus-terusan menangis, akhirnya Chaya pun meminta untuk mematikan lampu. Mendengar kabar kelahiran tersebut, Socha pun terlihat senang saat menceritakan kepada Wanda dan mereka pun akhirnya berniat untuk mengadopsi bayi laki-laki itu. Namun saat besoknya Socha kembali ke bawah, rupanya Chaya telah membunuh bayinya. Karena ia takut suara tangis bayinya akan terdengar keluar dan membahayakan keselamatan mereka semua. Socha pun terlihat begitu sedih dan menyayangkan apa yang telah diperbuat Chaya. Padahal ia sendiri datang untuk membawa bayi itu dan mengurusnya bersama istrinya. Di kamp Nazi, Mundek rupanya telah berhasil menemukan keadaan Mania dan berusaha membujuknya untuk ikut kembali bersama mereka. Namun Mania menolak guys, bahkan ia sempat mengatakan jika ia harus mati maka ia memilih untuk mati di kamp Nazi. Setelah kembali ke persembunyian, ia pun langsung menceritakan perjuangannya menemui Mania. Dan Clara yang mendengar semua itu akhirnya memutuskan untuk merelakan adiknya. Pada suatu hari, Socha datang membawa barang-barang hasil curian yang selama ini ia sembunyikan. Mereka yang ada di sana pun sangat senang dan berterima kasih kepada Socha. Ia bahkan juga membawakan mainan kepada anak Ignasi, yang saat itu Krisia terlihat nampak lemas dan murung. Untuk melengkapinya, ia juga membawa Krisia ke suatu tempat, mengintip dari pintu kecil saluran pembuangan agar Krisia dapat menghirup udara segar dan melihat dunia di luaran sana. Ignasi dan istrinya sontak merasa tidak enak kepada Socha atas kebaikannya.
Diam-diam, ia pun mendatangi Socha dan mengakui kalau dia sudah tidak bisa membayarnya lagi. Socha pun di sini terlihat mengabaikan hal itu, lalu malah memberikan Ignacy uang agar dia bisa membayar Socha di depan teman-temannya besok hari. Karena ternyata ia tak mau kalau semua orang tahu kebaikannya adalah murni karena peduli terhadap mereka. Malam harinya saat Socha sedang terlelap, lagi-lagi dikagetkan dengan kedatangan Botnik ke rumahnya. Mengganggu jam istirahat mereka hanya untuk mengajak minum dan mengundang keluarganya ke perayaan Paskah besok hari. Saat Socha sedang menjamu mereka dengan buah-buahan, tiba-tiba anaknya keceplosan dan mengatakan kalau makanan itu untuk para Yahudi. Untung saja ia berhasil berbohong dengan mengatakan kalau Yahudi yang ia maksud adalah boneka pemberian paman sepak yang ia temukan di ghetto, yaitu pemukiman yang dulunya dihuni oleh para Yahudi. Hari perayaan Paskah pun tiba. Mereka semua bersukacita merayakan walau dalam keadaan yang sangat jauh berbeda. Para umat Katolik merayakannya di dalam gereja megah, sedangkan tanpa disadari di bawah gereja tersebut terdapat para Yahudi yang juga merayakan dengan segala keterbatasan. Saat sedang berlangsungnya acara, tiba-tiba hujan turun sangat deras. Sontak saja membuat Socha khawatir mengingat mereka semua disembunyikan di tempat pengaliran air. Socha pun langsung meninggalkan gereja untuk menyelamatkan mereka di bawah sana. Namun ketika akan masuk ke bawah lubang, ia melihat Botnik dan tentara Jerman yang sedang bersiap meledakkan lubang tersebut untuk berjaga-jaga dari tentara Rusia yang dicurigai dapat menyelinap dari bawah. Socha pun berusaha menghentikan mereka dengan beralasan kalau di bawah sana terdapat gas yang dapat meledakkan satu kota ini. Tentara Jerman tersebut pun menyuruh Botnik dan Socha turun untuk memastikan. Air hujan semakin deras menggenangi saluran. Yahudi pun tetap berusaha menyelamatkan diri dengan mengapung-apung di celah ruangan agar tetap bisa bernafas. Saat turun ke bawah, Botnik mulai mencurigai Socha karena melihat banyak perabotan rumah tangga yang hanyut terbawa air di sana. Botnik pun terus mendesak Socha untuk mengakui apa yang sebenarnya ia sembunyikan. Untung saja ia berhasil lari meninggalkan Botnik, namun sayang mereka berdua pun malah hanyut terbawa arus yang semakin deras hingga tak sadarkan diri. Saat air telah surut, Socha pun lalu tersadar dan mengingat bahwa sepertinya ia sudah terlambat menyelamatkan para Yahudi tersebut. Dengan tertatih, ia pun mencoba memeriksa keadaan sekitar dan malah menemukan Botnik sudah tewas dengan luka di kepalanya. Tak lama setelahnya, akhirnya Socha pun menemukan mereka dalam keadaan selamat masih di tempat yang sama. Kabar baik datang menghampiri mereka setelah kejadian itu. Tentara Rusia ternyata berhasil mengusir para Nazi dan perang pun dinyatakan selesai. Sejak itulah berarti para Yahudi tersebut sekarang sudah bebas dari ancaman. Dan mereka pun satu persatu keluar dari lubang saluran pembuangan tersebut dan mendapatkan cahaya pertama setelah 14 bulan bersembunyi dalam kegelapan. Keluarga Socha pun menyambut dengan hangat, menyediakan makanan dan minuman seadanya. Mereka semua, terutama Mundek dan Ignacy, sangat-sangat berterima kasih. Bahkan Socha dengan bangga juga memperkenalkan mereka semua kepada tetangganya sebagai orang-orang Yahudi yang sudah ia anggap saudara sendiri. Dari sanalah mereka dinamakan Yahudi Socha dan mereka pun akhirnya berpencar ke berbagai negara. Christine Chig adalah anak dari Ignacy yang sudah tumbuh dewasa dan menuliskan kenangannya ke dalam sebuah buku yang diterbitkan di tahun 2008 dengan judul The Girl in the Green Sweater. Dan pada 14 Mei 1945, Socha meninggal karena tragedi menyelamatkan putrinya dari truk tentara Rusia yang ugal-ugalan. Seolah kita mengatasnamakan Tuhan untuk menghukum satu sama lain. Pada pemakaman Socha, seorang berkata kalau ini adalah hukuman Tuhan karena ia telah membantu orang-orang Yahudi. Ketika perbedaan keyakinan dipaksa untuk memecah belah hati nurani seseorang, namun percayalah kalau Tuhan akan mengirimkan dan mengetuk hati seseorang untuk membantu mereka yang teraniaya. Keyakinan akan Tuhan dapat mengalahkan sisi kemanusiaan. Namun Tuhan tidak akan menghukum orang yang mendahului kemanusiaan di atas apapun untuk menolong sesama manusia. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari film ini guys. Entah itu perbedaan dari suku, ras, atau agama apapun.
Yang penting sisi kemanusiaan kita jangan pernah kita hilangkan. Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua guys. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.